Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil menangkap seorang warga Polean, Kota Malang karena terlibat kasus pencurian. Tersangka ditangkap saat melakukan aksinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 unit sepeda motor hasil kejahatan. Tersangka berinisial MI, warga Polehan Blimbing, Kota Malang, ditangkap petugas Satreskrim Polresta Malang Kota. Tersangka ditangkap di Jalan Nusa Kambangan sesaat setelah mengambil sepeda motor milik korban di kawasan Kasin, Klocen, Kota Malang. Saat ditangkap, polisi berhasil menyita 1 unit sepeda motor hasil kejahatan. Polisi kemudian melakukan penggeledahan kembali dan menyita 1 unit sepeda motor di rumahnya. Total 2 unit sepeda motor diamankan. Tersangka yang merupakan residivis kasus curanmor dan telah 4 kali masuk penjara ini, pada Rabu 28 Oktober bersama temannya mencuri 1 unit sepeda motor warga yang diparkir di halaman rumahnya. Namun saat akan membawa kabur, tersangka diketahui warga. Ia kemudian dikejar dan berhasil ditangkap di Jalan Nusa Kambangan, sedangkan temannya berhasil kabur. Tersangka sendiri mengaku dalam sebulan dirinya bisa mengambil 4-5 unit sepeda motor. Saat melakukan aksinya, dirinya terkadang dibantu temannya. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, pria berusia 35 tahun ini akan dijerat pasal 363 dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Ini berawal dari yang bersangkutan memang mempunyai rencana, mempunyai rencana untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor bersama dengan satu lagi rekannya, bersama dengan rekannya. Lalu dia lewat di Jalan Panimbar tadi. Nah, dia menemukan di sana ada terparkir satu kendaraan Suzuki Shogun Nopol N3494 EAT. Ini diparkir di teras depan daripada rumah. Lalu yang bersangkutan mendekati ke kendaraan tersebut. Di kendaraan itu juga ada helm. Ini ada helmnya. Lalu yang bersangkutan pakai helm ini, kendaraan dituntun sampai ke jalan besar ke jalan besar menuju ke jalan raya, Lalu kendaraan dicoba dihidupkan menggunakan ini kuncinya, kunci T ini, Kendaraan nyala, tapi pada saat yang bersamaan diketahui oleh masyarakat, lalu yang bersangkutan diteriaki, dikejar, dia lari sampai ke jalan putaran, lalu di jalan putaran itu dia membuang alat bukti ini, kunci untuk ininya. Yang bersangkutan berhasil diamankan di depan warung Soto Madura di Jalan Nusa Kambangan. Tersangka diamankan dari pengembangan dan pengakuan bahwa ada satu lagi 1 unit sepeda motor merek Jupiter tipe 31B tahun 2011. Nah, kita sita kendaraan yang kedua ini dititipkan di temannya, di temannya. Dan pastikan kendaraan ada di dalam. Simon Alfredo melaporkan. Seorang pelaku pembegalan dan pemerkosaan di Kabupaten Malang ditangkap Satreskrim Polres Malang. Modus pelaku menawarkan lowongan pekerjaan di media sosial. Setelah bertemu, korban lantas dibegal dan diperkosa pelaku. Inilah Dian Bambang, 28 tahun warga Donomulyo, Kabupaten Malang, harus berurusan dengan pihak kepolisian Resort Malang. Ia ditangkap setelah melakukan aksi begal dan pemerkosaan kepada korbannya. Dari hasil pemeriksaan polisi, modus pelaku dengan berpura-pura menjadi pemilik di sebuah toko maupun restoran yang sedang mencari karyawan perempuan. Ia kemudian menawarkan lowongan pekerjaan fiktif yang disebar di media sosial. Setelah mendapatkan korban, pelaku langsung berkoordinasi dengan korban untuk bertemu langsung. Di saat pertemuan itulah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Ia membawa korban ke tempat yang sepi. Ironisnya, tak hanya membegal dan merampas barang-barang berharga, pelaku juga memperkosa korbannya hingga beberapa kali. Pelaku mengancam akan melukai hingga membunuh korban bila tak menuruti hasrat pelaku. Usai memperkosa korbannya, pelaku pun mengikat dan menelantarkan korban di tengah jalan.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan aksi bejatnya kepada sedikitnya 3 orang perempuan. Pelaku dihadiahi timah panas lantaran kabur dan melawan petugas saat proses penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat 2 pasal, yakni pasal 285 KUHP karena melakukan tindak pidana pemerkosaan, serta pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Jadi si pelaku inisial atas nama DBS alias Rois. Ini merupakan warga Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Jadi modusnya dia sering berinteraksi di dunia maya. Dia mencari korban ini melalui dari postingan internet, yaitu di Facebook ataupun media-media sosial lainnya. Jadi dia menggunakan akun palsu dan seakan-akan bahwa yang bersangkutan ini adalah seorang perempuan. Kemudian mulai mencari korbannya, yang korban ini adalah para wanita yang sedang mencari pekerjaan, baik itu di toko pakaian ataupun di restoran-restoran yang ada di sekitar wilayah Pagak, Kepanjen, dan sekitarnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan korban yang sedang mencari pekerjaan, kemudian si pelaku ini menghubungi korban tersebut, menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah perempuan, misalnya dia pemilik suatu toko batik ataupun restoran. Kemudian setelah itu mengajak untuk berinteraksi lebih lanjut ataupun koordinasi lebih lanjut. Akhirnya saling bertukaran nomor handphone. Kemudian si pelaku yang menyamar sebagai perempuan ini mengajak untuk si korban ini ketemuan. Nah, tapi modusnya dia menyatakan bahwa dia nanti akan mengirim orang suruhan untuk menjemput si korban ini. Padahal orang suruhan yang datang ini itu adalah si pelaku sendiri, yang sebenarnya adalah seorang laki-laki ini. Yanto Yancung melaporkan. Rencana pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, Flores, Nusa Tenggara Timur menuai aksi penolakan dari masyarakat. Di Kota Malang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Timur Melawan melakukan demo penolakan Jurassic Park. Massa menilai pembangunan tersebut akan mengancam kelangsungan hidup komodo dan perekonomian warga setempat. Puluhan mahasiswa NTT di Kota Malang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Timur Melawan Rabu siang melakukan demonstrasi menolak rencana pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, Flores, NTT. Massa yang membawa poster berisi tuntutan melakukan aksi orasi di Jalan Basuki Rahmat. Dalam orasinya, massa mahasiswa NTT dengan tegas menolak pembangunan Jurassic Park. Mahasiswa menilai pembangunan akan mengancam kelangsungan hidup ekosistem komodo yang ada di Pulau Rinca, Flores, NTT. Selain mengancam kelangsungan hidup komodo, dampak dari pembangunan tersebut juga dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi warga setempat. Dalam aksi ini, mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Timur Melawan juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap, di antaranya menolak pembangunan Jurassic Park, mengecam keras tindak kekerasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparat, serta mendesak Polda NTT untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap masyarakat. Sesungguhnya ini merupakan kami hadir sebagai penyambung rantai perlawanan masyarakat adat yang ada di Manggarai Barat yang beberapa hari lalu sudah mereka melakukan perlawanan tapi tetap saja ditolak dan sekarang pembangunan sudah mulai berjalan dan sampainya mengganggu soal habitat kenyamanan komodo tersebut. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa pemirsa bahwa komodo merupakan umur yang paling tertua dari negara ini. Tanah-tanah adat merupakan umur yang paling tertua di negara ini. Akan tetapi dengan kezaliman rezim hari ini memaksa bahwa masyarakat adat di sekitarnya untuk dipindahkan dari tempat kediamannya, dipindahkan dari Pulau Rinca tersebut. Sesungguhnya padahal Pulau Rinca itu akan dilakukan sebuah penggusuran untuk membangun Jurassic Park, itu sangat berdampak kepada masyarakat adat dari segi analisis dampak lingkungannya. Karena sesungguhnya masyarakat di sekitarnya bukan hanya Pulau Rinca saja yang berdampak, tapi sekitar pulau-pulau terdekatnya. Karena mereka menanam umbi-umbian dan lain sebagainya untuk melangsungkan kebutuhan primernya, itu digusur habis-habisan. Simon Alfredo melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Uji coba sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19 terus dilakukan oleh beberapa sekolah di Kota Malang. Di SMA Negeri 9 Kota Malang, sekolah tatap muka hanya diikuti oleh 0,2% siswa dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan belajar mengajar atau uji coba sekolah tatap muka dilakukan oleh SMA Negeri 9 Kota Malang. Pada uji coba sekolah tatap muka di tengah pandemi ini, hanya 0,2% dari siswa kelas 10 dan kelas 12 yang mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Sementara untuk kelas 11 masih mengikuti sekolah daring dari rumah. Dari total 1.135 siswa, sebanyak 70 siswa saja yang mengikuti sekolah tatap muka dari kelas 10 dan 12. Setiap kelas diisi sebanyak 16 siswa. Sementara untuk mencegah penularan COVID-19 saat berada di sekolah, siswa yang mengikuti sekolah tatap muka ini diwajibkan memakai masker dan face shield. Sedangkan tempat duduk siswa selain diberi jarak juga diberi pembatas akrilik. Sri Setiawati, Kepala SMA Negeri 9 Kota Malang mengatakan, untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, siswa harus mendapat persetujuan dari orang tua yang dibuktikan dengan surat tertulis. Ia menambahkan untuk memulai pembelajaran tatap muka, sekolah sudah 2 kali melakukan jajak pendapat kepada orang tua siswa yang dilakukan pada bulan Agustus dan bulan Oktober lalu. Dan hasilnya, banyak orang tua siswa yang setuju dengan pembelajaran tatap muka. Uji coba sekolah tatap muka ini, jam pembelajaran juga dibatasi, di mana per hari hanya 5 jam siswa mendapatkan pelajaran dari guru di sekolah. Persyaratan pertama adalah orang tuanya mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka melalui izin secara tertulis. Manakala orang tuanya mengizinkan, maka diizinkanlah. Tapi bagaimana bagi orang tua yang tidak mengizinkan? Tetap sekolah mengedepankan pelayanan yang berkualitas, artinya pelayanan yang maksimal. Mereka kita lakukan tetap mengikuti pembelajaran daring. Seperti itu. Kemudian ada berapa persenkah dari itu? Kalau kita lihat dari jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 9 itu ada 1.135, tetapi yang hadir itu average-nya ya 36 kali 2, 72, jadi berapa persen dari itu? Seperti itu di tahap 1, kemudian tahap 2-nya nanti akan kita tambahkan kelas 11, artinya kelas 11 juga akan kita berikan kesempatan. Kemudian beberapa yang juga kita siapkan antaranya selain kesiapan orang tua mengizinkan, tetapi dari pihak sekolah juga sudah lama kita menyiapkan, antara lain menyiapkan ininya Bapak Ibu guru juga terkait dengan pembelajaran yang dilakukan, kemudian konsep mata pelajaran apa yang kita berikan, artinya tidak semua mata pelajaran karena waktunya terbatas, sehingga hanya mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa secara mandiri di rumah. Simon Alfredo melaporkan. Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Trowulan berencana akan melanjutkan ekskavasi situs pendem setelah beberapa waktu lalu sempat berhenti lantaran pandemi COVID-19. Proses ekskavasi ini diperkirakan dimulai pada minggu kedua bulan November. Badan Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Trowulan Jawa Timur akan segera melanjutkan ekskavasi terhadap situs pendem yang telah ditemukan di Kota Batu bulan ini. Proses ekskavasi terhadap situs ini sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Rencana ekskavasi terhadap situs pendem ini akan dimulai pada tanggal 9 hingga 18 November. Adapun anggaran pelaksanaan ekskavasi ditanggung Pemkot Batu. Ekskavasi lanjutan ini penting dilakukan untuk mengetahui keseluruhan wilayah situs pendem yang hampir dipastikan adalah sebuah candi. Di ekskavasi awal dilakukan dengan cara menggali kawasan situs dengan luas sekitar 100 meter persegi, dan diperkirakan masih ada bangunan lain yang mengelilingi bangunan induk yang telah ditemukan tersebut. Kepala Disparta Kota Batu Arif Asidik mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran senilai 200 juta rupiah untuk ekskavasi di PAK 2020. Anggaran akan digunakan untuk kebutuhan operasional, peralatan, pelebaran jalan, hingga pembangunan gapura.
Karena situs pendem yang berada di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, menjadi bagian sejarah Kota Batu. Nantinya bisa menjadi destinasi wisata edukasi cagar budaya. Pihak Dinas Pariwisata Kota Batu kini tengah berkoordinasi dengan BPCB terkait ekskavasi lanjutan dan sarana prasarana. Pihak Dinas Pariwisata Kota Batu kini tengah berkoordinasi dengan BPCB terkait ekskavasi lanjutan terkait sarana prasarana. Karena pengerjaan ekskavasi ini memakan waktu dan tenaga yang mengerjakan langsung dari BPCB. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah Desa Pendem terkait lahan ekskavasi yang berada di atas tanah milik warga. Sebelumnya, situs pendem yang diduga bangunan Candi Temuan merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno abad 9. Hal tersebut mengacu dari struktur batuan bata yang tebal dan letaknya berdekatan dengan prasasti Sangkuran. Jadi kita akan mempersiapkan anggaran-anggaran untuk mendukung itu kan ya. Ada pengembangan situs-situs yang ada di Kota Batu. Kemudian lokasi-lokasi situs itu kita rawat, kita pelihara, dan yang masih kondisi perlu dibangun kita bangun. Kita setiap waktu melakukan perawatan pada situs-situs budaya, juga melakukan pembangunan, termasuk juga penggalian. Dan kita saat sekarang ini sedang berproses untuk pendataan ya, pendataan situs-situs budaya. Yang pertama, terus kedua adalah tradisi. Masyarakat itu kita sedang lakukan pendataan untuk lebih memantapkan database kita di Dinas Pariwisata terkait dengan potensi budaya, khususnya situs, ya, ritus dan sebagainya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu kembali menyalurkan bantuan tunai tahap pertama di wilayah Kecamatan Bumiaji. Kegiatan ini merupakan dukungan kepada pemerintah Kota Batu dalam upaya membantu ustadz dan ustazah yang terdampak pandemi COVID-19. Bertempat di Masjid An-Nur Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sebanyak 80 ustadz dan ustazah menerima bantuan sosial dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu. Penyerahan secara simbolis bantuan sembako kepada para mustahik duafa terdampak COVID-19 tersebut dilakukan Ketua Basnas Kota Batu di Masjid An-Nur Junggo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Hadir dalam penyerahan bantuan tunai ini Wakil Ketua dan Komisioner Basnas. Menurut Wakil Ketua, penyerahan kepada para mustahik duafa dilakukan secara serentak. Masing-masing kecamatan, setiap penerima masing-masing diberikan langsung secara tunai senilai Rp250.000. Yang mendapatkan bantuan ini harus menyerahkan data penerima dengan kriteria masuk di asnaf fakir miskin 80% dan selebihnya adalah asnaf lain, baik fisabilillah atau yang lain. Jumlah penerima secara keseluruhan di 2 desa, yakni Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas, kurang lebih 80 orang warga terdampak COVID-19. Dan pihak Basnas mengumpulkan zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS dari PNS atau ASN di Kota Batu. Basnas mendapatkan kepercayaan yang baik sehingga ZIS tahun ini sudah mencapai Rp1 miliar. Pentasarupan hari ini cukup lumayan sukses dan cepat karena partisipasi serta perhatian dari para ustadz-ustadzah sangat maksimal. Dari jumlah 84 orang yang harusnya hadir, kali ini yang absen hanya 1 orang, mungkin karena berhalangan. Nah, dari Tulungrejo berjumlah 59 orang, dari Sumber Brantas 25 orang, jumlahnya 84 orang. Dan ini baru untuk gelombang pertama dari Kecamatan Bumiaji, alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan pada gelombang berikutnya juga bisa cepat dan sukses. Ini menunjukkan bahwa ustadz-ustadzah di Kecamatan Bumiaji memang tertib dan tidak ada yang TPK-nya yang fiktif, semuanya aktif dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini harapan kami bahwa pentasarupan zakat, infak, sodako ini sambil bersilaturahim, sambil ngecek
kebenaran data dari TPQ secara kelembagaan maupun ustadz-ustadzanya. Sementara salah satu ustadzah mengaku sangat berterima kasih kepada Basnas yang mau peduli terhadap para ustadz dan ustadzah di Kota Batu dan berharap kepedulian Basnas akan terus berkelanjutan. Diharapkan bantuan sosial yang diterima oleh para ustadz dan ustadzah dan duafa ini bisa bermanfaat dan bisa meringankan beban ekonomi warga masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, barokallah, bisa bermanfaat buat ibu guru-guru semua. Harapannya semoga mendapatkan rezeki lagi yang lebih barokah. Semoga Basnas ini tetap mempedulikan ustadz ustazah sekota Batu. Yanto Yanjung melaporkan.